Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat CNPS dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersyukur. Nah, Amin. kesempatan yang enak ini, siang-siang, sejuk, teduh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi, bisa bertemu dan ditemani oleh Abah Aboy. Nah, Insya Allah. Abah Aboy ini saat ini teman-teman sahabat Ngobras CNPS sedang merintis abang ya, sedang merintis sebuah rumah tahfidz di Bali ya. Salah satu rumah tahfidz yang ada di Bali. Mungkin beberapa sudah ada rumah-rumah tahfidz. Nah, salah satunya Abah Aboy ini sedang merintis. Nah, biar makin deket ini mungkin Abah coba tanya-tanya boleh Abah ya? Boleh, silahkan. Insya Allah. Menemani sahabat Ngobras CNPS, jadi ngobrol asik sahabat CNPS. Nah, ini Abah Aboy, mungkin kalau di awal-awal agak langsung ada selentingan ini Abah Aboy gitu. Kenapa disebutnya Abah Aboy ini, Pak? Itu untuk menyamarkan atau untuk memisahkan episode di mana saya dulu istilahnya menjalani episode yang sebelum ini itu berbeda, ya. Nah, ini sebagai babak baru, jadi saya memakai nama itu, yaitu masih seputar nama saya juga. Episode yang lama saya jalani itu kan di bidang perhotelan sebelumnya. Nah, saya ngambil pensiun dini, ya, karena saya istilahnya menyadari bahwa sekarang umur saya itu sudah hampir 50. Jadi saya menghisap diri sendiri, ya kan? Hasil hisap saya itu, kesimpulan itu, jadi baik tabungan amal maupun sisa umur saya itu sama-sama tinggal sedikitnya. Bahkan kalau tabungan amal bukan tinggal sedikit, mungkin saya defisit mungkin. Ngutang. Nah, itu kan yang saya harus kejar. Nah, mengingatkan Rasul bilang kan umur umatku kan tidak panjang. Ya beliau sendiri Rasulullah kan cuma 63. Ya saya kalaupun sama diberi umur segitu berarti kan cuma tinggal 3-4 tahun lagi. Nah, apa istilahnya investasi akhirat yang strategis, yang bisa produktif, yang bisa dimaksimalkan dalam kerangka waktu yang singkat itu, ya kan? Nah, belajar dari setelah pensiun dini kan suka ikut kajian. Jadi tidak ada amalan yang di dalam jangkauan saya, baik secara hadis ya maupun ayat, itu pahalanya itu dijamin masuk surga. Yang jaminan surga itu udah jelas, itu menurut hadis itu kan, barang siapa yang mengurusi anak yatim, Rasulullah bilang kurang lebih ya, bukan ulama, jadi penggalannya aja. Jadi nanti posisinya di surga itu seperti ini. Nah, yang ini tuh nggak tahu apakah yang ini itu surganya Rasulullah, kelas VVIP, apa yang ini yang mengurusi anak yatim, atau memang jaraknya nggak berjauhan. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Itu aja yang berdekatan itu, gitu loh. Ya ada juga yang pahala lain yang jaminannya masuk surga. Misalkan itu syuhada. Tetapi kan itu kan di luar jangkauan Abah itu, ya kan? Karena sudah nggak ada perang-perangnya kayak gitu lagi ya, Pak. Ya masih ada sih ke Palestina gitu, misalkan gitu ya. Di Indonesia enggak. Di Indonesia kan enggak. Nah, itu kan di luar jangkauan gitu. Jadi begitu. Nah, kebetulan juga ya istilahnya ya diberi rezeki gitu loh ya. Pembelajaran lain mengatakan ya kan, bahwa rezeki itu selama belum dibelanjakan di jalan Allah, seseorang itu bukanlah pemiliknya. Ya itu hanya dititipin saja, lewat aja. Jadi ibaratnya kata perumpamaan yang terngiang dalam satu kajian, dalam yang disampaikan Ustadz itu,
banyak nih. Ada yang mengibaratkan tuh, ibaratnya kayak tukang parkir, ya kan? Ada Alphard masuk ke tukang parkir, kuncinya dikasihkan, dia tanggung jawab loh. Kalau hilang tanggung jawab, dia harus mengawasi. Tapi apakah punya dia? Enggak. Atau ada lain, ilustrasi lain, ibaratnya katanya kayak yang deposit counter, penunggu deposit counter kalau kita ke mall, ya kan? Nitip kita barang, dia tuh bertanggung jawab loh. Kalau hilang dia tuh bertanggung jawab. Barang di tangannya dia. Di tangan dia. Bukan milik dia. Apa itu milik dia? Bukan. Nah itu kecuali kalau sudah dibelanjakan di jalan Allah, nah, kan gitu. Nah memang apa tuh tantangannya ya di situ. Kan di dalam agama kita itu kan yang memerlukan uang itu kan sebetulnya kan tidak banyak. Zakat kan itu yang wajib, infak sedekah kan itu sunnah, kan pergi naik haji kalau mampu kan itu aja. Yang selebihnya kan gratis gitu loh. Nah yang gratis aja banyak yang lalai ya, termasuk Abah di kehidupan yang lalu. Apalagi yang harus bayar, karena orang sukanya ini. Abah sebagai yang punya background pendidikan katakanlah keuangan finansial itu suka salah kalau mengeluarkan zakat fitrah infak sedekah itu, membuat enggan orang karena suka salah membukukan. Itu dibukukannya di pos biaya. Gimana itu? Ya kalau orang keluar biaya kan tidak mau kan, karena akan berujung sebagai hilang menjadi emisi gas karbon. Maka itu salahnya gitu loh. Jadi pengeluaran itu dianggap biaya. Oh iya. Mindsetnya itu manakala harus mengeluarkan infak, sedekah, zakat itu dianggap pengeluaran. Nah, yang namanya pengeluaran kan akan menjadi gas emisi karbon, menguap begitu saja. Makanya orang enggan kan. Harusnya kenapa? Harusnya perlakuannya dibukukan itu sebagai investasi. Itu kan lain cerita. Salah satunya yang sedang Iya, gitu. Cukup menarik Abah. Nah, kemudian tentang yang di Balinya ini Abah. Sebenarnya Abah kan di Bali sudah lama sebenarnya Abah ya? Ya sudah. Pada akhirnya memutuskan untuk memulai yang rumah tahfidz ini di Bali kayak gitu gimana Abah? Gini, dulu waktu Abah ke Bali itu kan tidak punya apa-apa. Tahun berapa itu? Tahun 80-an, 83 lah. 83. Begitu juga Nusa Dua juga tidak banyak menjanjikan apa-apa. Waktu itu ya kan. Tapi seiring perkembangan waktu, geliat bisnis terutama pariwisata, itu Nusa Dua itu kan menjadi ikon Bali, ikon Indonesia yang reputasinya kan mendunia. Presiden luar kalau ke Bali juga nginepnya rata-rata di Nusa Dua itu. Iya betul. Abah tidak mengambil segmen itu karena itu kan semua kan istilahnya kebutuhan fisik yang istilahnya yang material. Ya kan? Nah, Abah mau ngambil segmen yang untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Yaitu rumah tahfidz ini, yang rumah tahfidz pun ini bukan sih dikhususkan, tetapi diutamakannya adalah untuk yatim dan duafa gitu loh. Ya, karena gini, untuk menjaga kemuliaan baik si santri sendiri maupun wali santri, makanya dipanggilnya rumah tahfidz yatim duafa, tidak panti asuhan yatim duafa. Karena gini, secara psikologis, misalkan anak atau wali santri, misalkan ada anak dan wali santri, misalkan di kampung di mana, di Jawa, di Banyuwangi, ini saya mau mengirim misan saya ke panti asuhan. Itu rasanya tuh apa ya, feeling inferior gitu loh, rendah diri. Tapi lain kalau misalkan ini si Tole ini, ya, ini pamannya bilang ini, Pak D-nya tuh bilang, mau dikirimkan ke rumah tahfidz di Nusa Dua. Wow, kemuliaan si santri terjaga, kemuliaan si wali santri juga terjaga. Jadi kalau ada nanya, kerabatnya kan Pak Le-nya, Pak D-nya nanya atau siapanya, kemana si Tole itu? Kok sekarang nggak ada? Oh, sekarang di rumah tahfidz. Lain kalau dibilang kemana si Tole itu? Yang dibayangkan beda.
Oh, di panti asuhan katanya. Itu kan lain. Iya, benar-benar. Ya, jadi istilahnya itu penambahan nilai tambah. Dan format panti asuhan atau rumah tahfidz yang Abah selenggarakan ini insya Allah bukan tipe yang sebagaimana banyak stigma, tidak semua. Cuma kan stigmanya kan kalau yang namanya panti asuhan itu, makanya salah satunya juga Abah tidak menggunakan istilah panti asuhan. Karena kalau panti asuhan itu identik dengan kepapaan, kemiskinan, kedaruratan. Nah, Abah tidak mau itu. Ya, jadi Abah tidak mau. Jadi makanya rumah tahfidz ini konsepnya itu jauh dari itu semua. Ya makanya ini rumahnya juga ya insya Allah ya istilahnya ini rumah ini bukan dibangun khusus untuk rumah tahfidz, tetapi ini rumah yang Abah tinggali dulu. Ya. Artinya apa yang dirasakan adik-adik yang belajar di sini, ya yang dirasakan Abah juga. Ya betul. Ya, betul. Karena kalau memberikan sesuatu kan bukan yang tidak disukai, tetapi harus yang disukai. Ya sih begitu. Ya Abah, luar biasa sampai nggak terasa ini setengah jam lebih ini teman-teman. Oh, ya. gitu ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya masih pengen kita perdalam lagi, tapi ya mungkin insya Allah nanti di kesempatan berikutnya semoga ada kesempatan lagi bisa ngobrol asik sama sahabat CNPS lagi ya Bang. Amin. Dan semoga apa yang sedang digalangkan oleh Abah, sedang mencoba untuk dirintis bisa terlaksana, bisa optimal, memberikan manfaat khususnya kepada adik-adik yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran ini Abah ya. Betul. Nah, untuk sahabat CNPS banyak sekali pesan yang bisa kita dapat, mulai dari keluar dari zona nyaman, kemudian menjadikan rezeki-rezeki kita menjadi berkah dengan menjalankannya di jalan Allah, dan juga memikirkan kemanfaatan baik jangka pendek, jangka panjang, dan juga ketahanan untuk kedepannya. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kalau teman-teman ada kesempatan silahkan, ini terbuka sekali apa ya kalau teman-teman ingin silaturahmi ke sini, nggih. Terbuka. Nah, ingin Terbuka. berkenalan, ingin berinteraksi sama adik-adik, nginep juga nanti di apartemennya Abah gitu ya. Promosi dikit Abah sama teman-teman. Terima kasih. Ya, sampai jumpa sahabat CNPS. Ketemu lagi nanti di acara ngobras berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.